Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur Ramadan masih diberi umur dan kita juga masih diberi kesempatan buat belajar. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya mengenai kerja, yang mana sekarang kita masuk hubungan antara kerja dan energi. Seingat saya di video sebelumnya, saya pernah bilang bahwa insya Allah saya akan memberikan foto penyelesaian menggunakan scientific calculator. Nah, di sini saya akan coba beri foto itu. Ya, sudah saya cantumkan. Tapi memang di sini ini nggak semua bisa terlihat ya. Jadi yang terakhir itu ini adalah materi menghitung kerja pada sebuah balok yang melaju di atas bidang miring kasar. Terus di sini kan asumsi yang pertama adalah waktu itu dia tidak kasar. Terus yang asumsi kedua kita buat dia kasar. Jadi dia ada mu-nya atau koefisien gesek. Dan logikanya adalah kerjanya nggak sebesar kalau dia berada di atas permukaan licin. Nah, jawabannya adalah ini 206, sedangkan yang ini tadi adalah 250. Jadi waktu itu logika kita benar. Ini yang di video sebelumnya, dan saya bilang sebenarnya kalau untuk menghitung ini kalian bisa langsung masukkan ke dalam scientific calculator seperti ini. Tapi ini kan masih ada tanda segitiga ke kanan gitu ya, kayak panah ke kanan, itu masih ada lanjutannya sebetulnya. Seperti itu. Jadi yang ada di sini kalian bisa langsung input ke dalam kalkulator saintifik, nanti hasilnya langsung muncul. Tinggal ketikkan aja yang yang seperti ini nih. Sin cosnya langsung dimasukin, nanti dia langsung muncul seperti ini. Nah, untuk pada video kali ini kita sudah pindah subbab, yang mana sekarang subbabnya adalah mengenai hubungan antara kerja atau work dan energi. Jadi gini, kalau di materi SMA itu energi itu terbagi menjadi 4 pada umumnya untuk fisika klasik ya, mekanika klasik. Yang pertama, kalian sudah familiar energi kinetik. Terus ini energi potensial. Yang ini adalah energi mekanik, penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Memang seingat saya ini pembukaannya sempat ada dulu di SMP. Nah, jadi saya nggak akan masuk terlalu dalam untuk materi penjelasan mengenai energi kinetik dan potensial. Sedangkan kalau energi potensial pegas itu dia berhubungan dengan materi elastisitas, gitu ya. Yang mana di sini harus kalian spot, kalian identifikasi kalau dia energi kinetik, dia itu berhubungan eratnya dengan kecepatan benda. Kalau energi potensial dia berhubungan eratnya dengan ketinggian benda. Tuh ya. Dan kalau untuk energi mekanik ya dua-duanya. Dua-duanya. Energi potensial pegas. Nah, di sini ada satu konstanta pegas. Terus di sini ada perpanjangan pegas. Biasanya sih dikasih beban atau ditarik atau didorong gitu dengan suatu gaya tertentu. Jadi kerja ini ya bisa kita anggap dia tuh joker. Maksudnya joker tuh jadi dia bisa bertransformasi jadi yang mana nih? Mau yang ini, yang ini, yang ini, atau yang ini. Tergantung di soalnya itu nanti yang kita identifikasi perubahan atau bentuk energinya itu lebih mengarah kemana, energi kinetik, potensial, atau mekanik, atau potensial pegas. Karena mereka semua ini adalah bentuk energi, jadi satuannya sama semua, joule semua. Itu.
Kita menggunakan satuan joule, jadi sama semua. Jadi kalau misalkan nanti kita disuruh ngitung kerja pada suatu benda, tapi di situ dikasih tahu ada perubahan kecepatan, ya berarti kita ngitung kerjanya ini yang sebelumnya kita pakai sigma F dikali delta X, sekarang kita udah nggak pakai ini gitu. Tapi kalau dia berhubungan dengan kecepatan, kita bakalan pakai yang ini. Tapi bisa juga kita nanti bakalan menghubungkan yang kayak kemarin tuh sigma F dikali delta X dengan inikah, atau nanti yang ini mungkin gitu, atau yang ini juga sih bisa. Kita langsung aja coba di penyelesaian soal yang pertama, yaitu ini soalnya sebuah benda bermasa setengah kilogram dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per detik. Diminta untuk menentukan energi potensial benda pada saat benda mencapai titik tertinggi. Oke, di sini kita masih pembukaan, sengaja saya kasih soalnya ini. Jadi kita belum di sini diminta untuk hitunglah kerja yang dilakukan benda, gitu belum ya. Tapi di sini kita masih langsung tertuju hitunglah energi potensial benda. Gitu. Nanti insya Allah kita kalau ada kesempatan bisa ketemu di video selanjutnya yang dia menggunakan hitunglah kerjanya atau usahanya gitu. Kita identifikasi sendiri dia energinya apa, apakah kinetik atau mungkin potensial. Baik, ini kita coba langsung aja. Oke. Di sini kan kita dikasih tahu informasi bahwa massa bendanya setengah kilogram. Jadi kita tulis dulu nih, ketebelan. Massa bendanya setengah kilogram. Dilempar vertikal ke atas loh. Vertikal ke atas. Berarti dia begini, ini bendanya terus dilempar vertikal. Yang mana ujung-ujungnya nanti kan pas dia sampai sini kan berhenti sebentar, terus baru dia bakalan turun lagi. Tuh. Nah, di sini kita bisa spot bahwa kecepatan awal dia adalah 40 meter per detik. Kecepatan awalnya adalah 40 meter per detik. Diminta buat nentuin energi potensial benda pada saat benda mencapai titik tertinggi. Energi potensialnya itu ditanyakan ketika dia mencapai titik tertinggi. Oke. Kita spot bahwa yang ditanya adalah energi potensial. Nah, di sini energi potensial kan ini. Massa dikali gravitasi dikali ketinggian bendanya. Saya sengaja nggak pakai H ya, saya sengaja pakai Y karena terkadang dia itu pakai kedalaman juga. Jadi saya di sini lebih menggunakan yang umum, Y daripada H. Terus kita kembali ke sini. Ini berarti kita spot bahwa si energi potensial itu tadi adalah MGY. Nah, ini M sudah punya. Gravitasi ya langganan lah kalau gravitasi mah. Saya tulis di sini 10 gitu ya, meter per detik kuadrat. Udah ada berarti kan nilainya. Kalau yang ketinggiannya kan belum ada tuh. Baru ada ini sama ini. Jadi sekarang kita konsentrasinya nyari ini dulu nih. Gitu. Nanti kalau dia udah dapat, Y-nya udah dapat, baru kita kembali ke mereka semua. Sekarang cara kita mencari nilai ketinggian Y ini itu menggunakan informasi-informasi yang ada di sini. Apakah hanya butuh G atau mungkin dicampur dengan V0 atau mungkin butuh M juga atau mungkin enggak tiga-tiganya. Maksud saya mungkin hanya butuh 2 gitu. Coba kita fokus ke ini. Vertikal ke atas. Ini vertikal ke atas. Terus kata dia kan tadi mencapai titik tertinggi. Nah, yang titik tertinggi ini loh yang ada di materi GLBB. Harus ingat. Asumsi saya kalian sudah paham GLBB. Gitu ya. Karena materi ini kan setelah materi GLBB.
Nah, sekarang titik tertinggi ini itu adalah titik di mana ketika si bolanya itu atau bendanya itu dilempar ke atas, bentar, dilempar ke atas begini, kan dia kan pas sampai sini berhenti sebentar. Masa iya sih Pak? Ya iyalah. Kalau dia nggak berhenti ya dia bablas sampai terus ke atas, terus bablas. Jadi dia pasti berhenti sebentar di titik tertinggi. Ini kan titik tertinggi nih, ya, titik tertinggi. Kalau dia berhenti sebentar pas di atas, berarti kita spot bahwa kecepatan akhir dia, kita anggap yang di atas ini adalah kecepatan akhir, itu 0. Kan udah berhenti. Setelah itu baru dia turun lagi. Itu. Maka di sini ada satu informasi tersembunyi. Kalau dia sampai di titik tertinggi dari lemparannya itu, berarti kecepatan vertikal, berarti mengarah ke atas, pas maksimum, titik tertingginya, itu kecepatannya adalah 0. Buktinya, dia berhenti sejenak sebelum turun kembali. Maka di sini kita punya informasi baru selain ini. Ini ditanya kalau EP ya. Ini itu adalah ini. VT-nya 0. Nah, omong-omong soal GLBB, kan ada tuh 3 rumus GLBB langganan kita dari dulu. Yang pertama adalah kecepatan akhir itu kecepatan awal plus minus AT. Yang kedua, jangan AT deh, GT, karena ini kan vertikal ya. Yang kedua, ketinggian adalah kecepatan awal dikalikan waktu plus minus setengah G T kuadrat. Dan yang terakhir adalah kecepatan akhir dikuadratkan, itu kecepatan awal yang dikuadratkan plus minus 2 G G. Pak, kok tandanya plus minus Pak, ada 2? Jadi gini aja. Kalau dia itu pergerakannya semakin ngebut, pakainya positif. Tapi kalau dia sebaliknya, gerakannya makin lambat, pakainya negatif. Gitu. Ya melawan gravitasi sih sebenarnya alasannya kayak gitu, alasan fisikanya. Nah, untuk kasus ini yang perlu kalian betul-betul perhatikan adalah ketika dia si benda ini ke atas, kecepatannya makin berkurang atau makin bertambah. Maka kita spot kalau di awalnya punya kecepatan, terus di sininya kecepatan jadi hilang, berarti kan dia makin melambat. Otomatis kecepatannya berkurang. Berarti dari ketiga rumus ini kita akan menggunakan tanda kurang nanti. Sebelum kita memilih rumus mana yang cocok. Nah, apa yang perlu kita ketahui di sini? Baik, yang pertama adalah kita harus nyari Y. Kan kita di sini kan Y nih yang ditanya nih. Berarti kan kita nyari Y nih. Nyari Y, yang ada Y dari ketiga rumus ini kan cuman ini sama ini kan. Berarti yang pertama ini enggak kita pakai. Begitu. Cara spotnya begitu. Terus yang kedua, apalagi nih selain yang ditanya yaitu Y, yang sekarang kita sudah miliki, yaitu ada kecepatan awal sama kecepatan akhir. Ya, sama gravitasi ya. Oke. Sekarang mana nih? Ini kecepatan awal ada, ini kecepatan awal ada. Ini kecepatan akhir ada. Oh, ini ada T nih. Ada waktu. Kita kan nggak punya waktu tuh. Berarti kita nggak pakai rumus yang kedua. Kita jadi sekarang bisa spot bahwa kita akan menggunakan rumus yang ketiga ini. Yaitu ada V0, di sini ada V0, kecepatan awal. Ada kecepatan akhir, di sini ada. Ada gravitasi, di sini ada. Dan yang terakhir yang ditanya itu sendiri. Ini ada. Berarti kita pakainya yang rumus ketiga. Begitu. Maka sekarang kita langsung tulis aja yang rumus ketiganya.
VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Semakin ke atas pergerakan semakin lambat, berarti ambil yang kurang 2GY. Ya. Nah, sekarang VT-nya kan di sini 0 nih. Ya udah, berarti ini kita ganti dengan 0. Ya, dikuadratkan kan jadi 0 juga. Gitu, nggak masalah. Terus yang V0 dikuadratkan. Ini satuannya sudah meter per detik. Berarti tinggal ini 40 dikuadratkan menjadi 1600 dikurang 2 dikali dengan gravitasi dikali dengan Y itu sendiri. Baik. Berarti kan ini menjadi 0 adalah 1600 dikurang 20Y. Ya. Nah, yang ini kita netralkan. Kita netralkan sebagai informasi, bukan pindah ruas ya. Di kalkulus nggak pernah disebut itu pindah ruas. Tapi dia dinetralkan, jadi misal seperti ini. Ini udah pernah saya kasih tahu juga kok di sebelumnya. Dari 0 ya. Nah, kita kan mau netralin yang negatif 20Y itu. Berarti ini sama aja ditambah dengan 20Y biar dia lunas. Ini kan ada hutang nih, dibayar jadi biar lunas. Nah, yang ini juga ditambah 20Y. Memang dia seperti pindah doang, pindah terus tandanya berubah. Yang tadinya negatif jadi positif. Seperti ya, tapi aslinya dia enggak pindah. Maka yang ini kan jadinya kan sudah netral nih, ini sama ini. Netral ya. Nah, ini jadinya yang di kiri adalah tadi 20Y. Ini 1600. Maka ini netral, sama-sama dibagi 10. Lalu tinggal Y sama dengan 160 dibagi 2. Maka Y itu adalah 80 meter. Nah, sekarang kan Y-nya udah ketemu nih. Pas Y-nya udah ketemu kayak gini, baru kita masukin ke sini. Gitu. M ada. Kebablasan. Ini. G ada. Set. Y ada. Set. Udah. Berarti kita langsung kerjakan di sini aja deh. Energi potensial, massa, gravitasi, ketinggian. Massa tadi setengah kilogram. Setengah kilogram sudah kilogram, gravitasinya 10, pembulatan ya. Terus tadi Y-nya adalah 80 meter. Oke. Begini. Ini 8 dibagi 2 ya, atau 80 dibagi 2 adalah 40 dikali 10, selesai. Jadi hasilnya adalah 400 joule. Ya, kira-kira seperti itu. Ini pertemuan yang pertama untuk sesi hubungan antara kerja dan energi. Kita dapat soal mengenai energi potensial dulu. Mungkin nanti selanjutnya ada bentuk energi lain. Dan nggak menutup kemungkinan bahwa materi GLBB itu kembali masuk di dalam materi yang sekarang kita pelajari. Kalau dirasa bermanfaat, silakan disebar ke teman-temannya. Mumpung Ramadan, bisa jadi amal jariah, berlipat ganda juga pahalanya. Terima kasih banyak. Kita ketemu insya Allah di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.